Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore adik-adik semuanya. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Yang di Riau itu siapa? Riau apa Bengkulu? Di Sumatera, Pak. Palembang. Palembang siapa ya? Saya Pak Nis. Nizam, oh Mas Nizam ya. Sehat Palembang ya. Iya, Pak. Saya punya kawan di Kayu Agung. Oh iya, masih Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ya. Baik, adik-adik semuanya. Untuk sesi kali ini masih DOS. Kayaknya saya juga nggak tahu nih teman-teman. Tolong teman-teman yang sudah pandai di DOS, teman-teman yang masih belum didampingi. Saya punya teman, kita kan 16 ya. Di tugas 1, tugas 2 kemarin yang sudah masuk baru 9. Artinya yang 7 orang teman-teman belum. Nah, itu juga masalahnya di mana, nanti coba teman-teman saling japri teman-temannya. Ini udah 10 masuk ya. Yang belum bisa itu kenapa masalahnya, juga mungkin yang sudah pinter coba barangkali kalau dibantu teman-teman mungkin bisa lebih simpel ya. Karena ini DOS ini dasar banget. Jadi sistem operasi yang sangat dasar, yang sejak awal dulu itu, dan ini sebagai dasar dari Microsoft Windows. Microsoft Windows itu yang command-nya itu panggilan-panggilannya itu pakai DOS gitu ya. Jadi yang Windows itu kan pakai GUI, itu pakai jadi tampilan yang sudah kita interaktif, yang tidak lagi melihat prosesnya. Tapi kalau di DOS itu proses-proses algoritmanya kita masih paham gitu. Jadi kalau teman-teman informatika itu kan memahami algoritma dari awal, urut-urutan komputer mengerjakan sesuatu itu kan algoritmik ya. Dari 1 sampai berapa, kalau zaman dulu ada nomornya. 10 sampai berapa itu proses komputer yang berjalan. Kalau sistem operasi ini kan mulai dari dia booting itu kan proses awal tuh. Booting itu membaca seluruh hardware yang ada, mengkonfigurasi seluruh hardware yang ada, sampai nanti komputer itu siap untuk berinteraksi dengan kita. Sebentar, ini Mbak Dina masuk, saya persilahkan dulu. Ya, Mbak Dina Safitri masuk. Ini yang Mbak Wanda tadi, yang barusan Mbak Wanda, Mbak siapa ya? Baik, ini udah 11 orang masuk. Baik, itu mungkin yang saya harapkan teman-teman di DOS ini. Kalau di Windows kan tinggal view aja kelihatan gitu ya. Jadi kita sudah nggak berpikir lagi tentang proses gitu kan. Tentang algoritmanya nggak berpikir lagi, tinggal klik, tinggal milih gitu kan. Apalagi di Android juga sama, tinggal gesek di tangan. Tapi algoritma yang digesek kita itu, proses yang berjalan di yang kita gesek itu apa? Nah, teman-teman itu kan kita di bidang informatika harus tahu. Kalau satu kali tutul di Android itu, tutulan itu komputer tuh mengerjakan apa gitu. Nah, itu kan juga harus dipahami algoritmanya. Nah, kalau kita memahami sistem operasi mulai dari DOS ini, nanti juga apalagi nanti di Linux. Di Linux lebih banyak script juga, algoritmanya kita harus paham banget. Jadi kalau tidak paham algoritma di sistem operasi dasar ini teman-teman informatika akan banyak akan banyak mengalami kesulitan-kesulitan dalam membuat skrip selanjutnya gitu. Karena kita membuat skrip program itu, menjadi programmer itu kan harus tahu betul-betul algoritmanya. Maka teman-teman harus betul-betul memahami betul ya ini di sistem operasi dasar gitu. Operasi dasar ini kan penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi kalau sistem operasi ini sebagai penghubungnya, maka seluruh perangkat lunak yang akan kita buat itu dihubungkan oleh suatu sistem operasi. Nah, sistem operasinya mau di mana? Memang sekarang kan sudah lebih banyak visualisasi langsung ya, programmer nggak mikir lagi tentang sistem operasi dasar, udah langsung di atas Windows, udah langsung di atas Android, udah langsung di atas Mac gitu kan. Nah, Mac OS atau iOS gitu kan. Nah, yang di atas Linux juga sudah GUI. Sekarang misalnya Ubuntu atau Fedora atau CentOS itu kan di Linux gitu ya. Nah, itu teman-teman
harus betul memahami banget. Kalau saya sih kepengennya ya. Jadi mudah-mudahan saya juga nggak tahu banget sih. Tapi juga cuman ya secara teoretik saya paham dan beberapa praktis juga mungkin saya tidak tahu banget juga. Tapi setidaknya kita orang informatika itu harus tahu banget kerjanya hardware gitu. Kita membuat software tapi di atas hardware. Nah itu. Software bisa menjalankan hardware yang ada dalam perangkat yang kita pakai. Nah, itu oleh karena itu kita harus paham betul penghubungnya. Nah, penghubungnya adalah sistem operasi. Sistem operasi yang dasar mungkin ini yang harus kita pahami adalah DOS. Ya, kemarin yang DOS mungkin ada beberapa teman ini sudah bisa membuat booting dengan DOS gitu ya. Kalau sudah bisa bikin booting dengan DOS, artinya saudara nanti bikin booting Windows, bikin booting Linux, udah ready aja tinggal bikin gitu. Saudara mau membuat sistem boot di komputer saudara dengan Windows. Kalau sudah bisa bikin DOS, pasti bikin Windows bisa. Kalau sudah bisa bikin Windows, nanti bisa bikin sistem boot dengan Linux. Gitu. Oleh karena itu, kalau saudara sudah sangat piawai, setidaknya di DOS ini, nanti untuk selanjutnya sistem operasi yang Linux, sistem operasi yang Windows, sistem operasi yang Android, atau sistem operasi lainnya, nanti akan setidak-tidaknya akan lebih mudah, tidak terlalu mengalami kesulitan. Baik, mungkin ini sebagai informasi awal dari saya yang kita harapkan teman-teman, mari kita sama-sama. Sebentar, saya akan masukkan Mas Ahmad Ilham nih, baru masuk ya. Ya, silahkan masuk Mas Ahmad Ilham. Ini baru join. Ya, berarti kita ada 12 orang masuk. Ini lagi proses join Mas Ahmad Ilham. Baik, saudara-saudara, saya akan share ya. Selamat sore Mas Ahmad Ilham, selamat bergabung. Teman-teman telah gabung, ini adalah 12 orang. Baik, saya share materi untuk sore ini. Sore ini masih DOS, saudara-saudara. Saya akan share ya. Udah saya siapkan di FT, baru aja saya siapkan. Nah, ini yang akan kita bahas sore ini nih. Mungkin ya ada yang baru dengar ini, ada yang baru lihat. Tapi kalau teman-teman yang sudah paham dari awal mungkin sudah tahu juga gitu aja. Ini hanya pendalaman materi saja, penambahan dari DOS. Karena kalau sebenarnya kemarin kalau teman-teman di tugas 1 sudah seluruhnya, tugas 2 sudah seluruhnya, ini saya tidak akan bahas gitu. Tapi nampaknya teman-teman kemarin di tugas 1, di tugas 2 juga tadi baru 9 orang. Yang saya lihat baru 9 orang, artinya yang 7 orang ini masih betul-betul belum sama sekali lah. Terus harus bagaimana saya? Nah, teman-teman minta tolong saling membantu temannya, bagaimana, kesulitannya apa. Kalau diskusi dengan saya mungkin agak sungkan dan sebagainya, sebenarnya nggak harus sungkan-sungkan juga. Tapi kalau coba diskusi sama teman yang sudah bisa gitu. Saya akan coba lihat dulu yang sudah saya dapat skor kemarin mungkin lah gitu ya. Ya saya juga nggak tahu banget sih karena nggak tahu. Tapi setidaknya nih yang sudah masuk ke saya ada 9 orang nih, 9 orang yang submitted dari ini dari 16 orang. Kalau ini 18 itu bersama saya sama dosen lain. Ini saya lihat yang sudah saya kasih biji itu ya, sudah ada kasih biji itu ya, ini yang tugas 1, ini yang sudah ada orangnya. Saya sebutin aja ya. Mulai dari Mbak Nur. Nah, teman-teman yang belum, coba diskusinya sama teman yang sudah nih. Mas Nisdom, Mbak Wanda, Mbak Arihatin, Mas Krisna, Mas Peri, Mbak Nur, Mbak Sefrina, Mbak Dina. Lah, teman-teman yang lainnya kan masih kosong. Kalau kosong begini saya terus piye. Dan ini sudah saya tutup, nggak bisa lagi sekarang. Saya kasih tanggal berapa ya kemarin ya ini? Kalau yang tugas ini sudah saya tutup kayaknya. Tugas ini kayaknya kemarin sudah saya tutup tambah 9. Jadi saudara sudah tidak bisa lagi menambah ini yang 9. Baru 9 orang, berarti yang 6 orang itu ya janji saya di awal itu saudara akan saya kasih nilai A itu jika tugas dikerjakan semuanya. Nah ini kan yang 6 orang sudah tidak bisa, ya kan itu. Satu. Saya juga terus harus bagaimana. Terus yang kedua, yang kemarin juga ini, ya nanti kalau nggak bisa, ini yang kedua ini,
Kalau memang nggak bisa pakai booting sendiri, ya pakai command prompt ya silahkanlah. Yang penting ini saudara bisa membuat folder, bisa membuat file di DOS. Bisa ganti nama file, bisa hapus file, judulnya itu aja. Saudara bisa membuat folder, bisa membuat file, bisa copy file, bisa ganti nama file, bisa hapus file. Hanya itu aja sebenarnya target saya ini. Ini kan terakhir tuh menghapus ya kan? Pindahkan folder, ya ini menghapus file kedua dihapus. File kedua dihapus dari nah ini menghapus ya. Sebenarnya hanya membuat file di folder, mengcopy file, mengganti nama file, menghapus file. Nah, itu sebenarnya hanya itu. Dan ini pun baru 8 orang. Nah, ini masih saya buka sampai tanggal 15 ya. Silahkan nanti masih saya buka sampai tanggal 15, artinya teman-teman yang belum berarti 8 orang lagi ini yang belum. Kalau nggak bisa pakai booting sendiri, pakai command prompt lah silahkan. Nah, itu mungkin yang saya sedih lagi, kesulitannya apa teman-teman gitu. Apa malas? Apa tidak punya komputer? Atau kesulitan apa lagi gitu misalnya. Kalau tidak punya komputer, pinjem punya siapa gitu kan. Kalau memang nanti nggak bisa bikin booting dari DOS, silahkanlah saudara pakai command prompt lah. Cuma nanti suatu saat harus bisa bikin booting dari DOS. Tapi kalau nggak bisa, nanti saudara coba pakai command prompt aja, pakai command itu silahkan, pakai CMD aja di Windows itu silahkan. Kalau memang terpaksa, tapi untuk yang tugas kedua dan selanjutnya. Ya baik, itu mungkin yang terpenting ini di sini. Saya ini juga 8 orang kenapa gitu. Berarti 8 orang selanjutnya belum. Padahal hanya simple. Jadi saudara kalau pakai CMD aja itu kan cuma membuat folder. Membuat folder itu kalau di DOS kan MD ini. Make directory MD latihan 1 artinya ini membuat folder latihan 1. MD latihan 2 membuat folder latihan 2. Berarti di komputer sudah ada folder latihan 1 dan latihan 2. Kemudian CD itu masuk command directory, artinya masuk ke directory latihan 1, ya kan? Nah, di latihan 1 membuat file bagaimana? Copycon, itu membuat copy konsol, artinya mengopi konsol layar. Nama file, itu yang kemarin ya. Nah, jadi layar yang ada menjadi file yang kita simpan. Ini sebenarnya editor Word awal-awalnya dari copy, seperti ini. Membuat Microsoft Word, membuat aplikasi jadi editor gitu. Nah, ini kan kita mengcopy konsol dari layar komputer sebenarnya. Nah, ini satu file configure-nya sudah tersimpan di latihan 1 gitu kan. Terus ke latihan 1 ada file coba 1. Kemudian lihat tuh type coba 1, banyak melihat file, isi file itu. Nah, kemudian saudara mengcopy file, copy coba 1 ke latihan 2. Ini kan ke folder latihan 2. Artinya mengcopy file dari coba 1 ke latihan 2. Kalau di Windows kan tinggal geret itu kan. Tapi kalau di DOS ini kan, nah nanti kalau di Linux juga seperti ini. Nanti di Linux tuh betul-betul command gitu, betul-betul panggilan yang saudara harus kerjakan. Nah ini dan seterusnya ini. Nah ini mungkin yang kemarin ya. Silakan yang belum paham betul, minta tolong teman-temannya atau ini kalau ngikutin ini aja pakai CMD itu. Sebenarnya ngikutin punya saya aja terus ketik seperti ini, yang hitam ini ikutin aja. Nanti tinggal ganti teksnya saudara. Terakhir pasti saudara berhasil seperti ini gitu. Tapi kalau belum pernah mencoba lah, kemarin juga ada yang salah kalau mau membuat masuk ke direktori kok MD itu membuat. Nah, kok nggak bisa sudah CD. CD itu kan common directory. Kalau belum ada direktorinya CD kan nggak bisa memanggil direktori. Ya, itu. Baik. Ini yang kemarin ya. Yang kemarin tentang DOS. Nah, saya akan yang sekarang ya. Sekarang itu nah ini topik kali ini adalah mendalami lebih lanjut tentang konfigurasi sistem pada DOS dan mengatur berbagai keperluan untuk perangkat keras maupun perangkat lunak yang bisa dijalankan melalui DOS. Di samping itu juga pendalaman materi terkait dengan batch file. Nah, kalau di Windows sebelumnya itu Windows sebelum sekarang ya. Karena yang Windows sekarang itu sudah betul-betul proses booting itu kita sudah tidak diberitahu lagi, pokoknya langsung Windows gitu. Langsung jalan, itu proses yang dikerjakan oleh komputer apa, tahu-tahu keluar Windows gitu. Itu sebenarnya itu konfigurasi sistemnya itu
kita nggak tahu lagi urut-urutannya seperti apa. Nah ini kalau di DOS, kalau yang Windows 98 sebelumnya, nanti kalau di Linux masih kelihatan banget. Kalau di Linux tuh ini sedang booting tuh sedang membaca apa, konfigurasi apa, nanti error di mana gitu. Itu nanti kita bisa trace sampai ke seluruh hardware yang ada di komputer kita terbaca. Kalau di Android juga ada pokoknya langsung seluruhnya. Kalau nggak bisa Androidnya ya wis gitu aja. Tapi teman-teman informatika kan harus paham itu bahwa proses yang dijalankan oleh komputer sebelum komputer itu bisa berjalan dengan baik adalah menjalankan operating sistemnya bisa membaca seluruh hardware yang ada. Nah ini konfigurasi hardware dalam DOS itu bisa diatur sendiri sebenarnya. Yang bisa dijalankan apa, yang ini apa, sebenarnya banyak itu. Nanti saudara mungkin kalau mau mendalami materi tentang konfigurasi sistem itu macam-macam. Baik, ini file konfigurasi dalam DOS itu sudah saya taruh sini ya. Ada banyak. Ini MS-DOS tadi keterangannya ini nih ya, sudah jelas. Jadi perintah command itu sebenarnya ini command com. Nama filenya adalah command com ini. Kalau dikasih CMD, jadi CMD di Windows itu sebenarnya memanggil command com dari command com gitu. Di enter nanti keluar gitu. Sebenarnya kalau memanggil aplikasi itu dalam DOS itu memanggil command com itu. Di Windows juga sebenarnya gitu, cuman kita tidak diberitahu lagi yang dipanggil file apa gitu. Kalau Microsoft Phone sebenarnya itu menjalankan execute ms Word.exe. Saudara kalau cari di foldernya Word itu ada namanya ms Word.exe, itu yang dijalankan execute dari Windows menjalankan itu, atau kalau dari DOS dari command prompt-nya diketik msword.exe gitu nanti. Nah, itu dalam DOS itu ada itu nanti di Windows juga sebenarnya sama seperti ini konfigurasinya, cuman kalau di Windows sudah divisualisasi, ini sudah tidak nampak lagi. Nah, file-file ini sudah tidak kita tampakkan lagi. Konfigurasinya sebenarnya ada di namanya file di config.sys. Sekarang diubah jadi config.dos sama config apa gitu, nama filenya sudah berubah. Namanya sistem. Nanti ada sistem di Windows itu ada folder sistem itu ada sys32 dan seterusnya banyak sekali. Nah, kemudian ini untuk editor namanya edit.com. Jadi kalau saya ketik edit di Windows itu edit nanti sebenarnya menjalankan sebuah command edit.com di prompt. Coba saya ini, kemudian atau execbat ini adalah seluruh perintah untuk menjalankan aplikasi-aplikasi atau perintah-perintah yang bisa di-execute langsung, bisa dijalankan langsung oleh DOS saat pertama kali masuk. Nah, sebenarnya Windows itu adalah dari MS-DOS, seluruh aplikasi DOS dijalankan langsung menjalankan Microsoft Windows. Sebenarnya itu dari yang Windows itu. Cuman sekarang sudah diubah lagi, sudah disembunyikan lagi. Kita tidak tahu lagi urut-urutan program yang dijalankan oleh Microsoft sehingga keluar Microsoft Windows itu. Tapi sebenarnya dari DOS itu. Kalau dulu Windows 98 ke belakang itu ditaruhnya di dua file ini, di config.sys sama di auto-execbat ini. Kemudian juga ada himemsys, ini adalah driver untuk membaca perangkat-perangkat keras. Perangkat-perangkat keras yang ada di komputer kita nanti dikonfigurasinya di himem ini, di file namanya himem.sys. Nanti diatur, ini ada kameranya, ada apanya, ada motherboard-nya, ada apanya. Nah, itu diaturnya di himemsys ini. Sebenarnya itu. Sehingga nanti seluruh perangkat keras bisa dibaca. Di MS-DOS 6 dan sekarang ini. Baik. Karena sekarang sudah HIDES ya, untuk sekarang itu sudah diubah pada ini config.sys sama IOISys, dan itu filenya itu di hidden. Kalau saudara di Windows lihat di C, nanti itu file-file ini tuh di hidden. Jadi kita tidak kelihatan di folder pada saat kita membuka Windows Explorer. Kalau pengen ketahuan ini harus unhide ini sistem-sistem ini. Nah, ini file-file sistem ini yang merupakan konfigurasi pembacaan perangkat keras yang ada di komputer kita. Dan sekarang kalau di Windows kan sudah diautomatik, jadi seluruh perangkat keras yang ada kan diautomatik. Tapi kalau belum ada kan harus kita install driver segala itu, kan harus install driver dan sebagainya. Itu driver-driver yang dimasukkan itu dimasukkan ke
ke ini, ke MS-DOS-sys, ke config-sys, ke IO-sys. Nah, itu. Sebenarnya itu. Baik, adik-adik, itu yang terkait dengan file-file penting dalam sistem operasi. Jadi operasi dasar sebenarnya menjalankan seluruh perintah-perintah untuk menjalankan, membaca perangkat keras. Membaca perangkat keras sehingga perangkat keras semua bisa berfungsi dan bisa menjalankan semua aplikasi-aplikasi yang kita inginkan. Baik, itu yang config-sys. Ini config-sys saya jelaskan lagi sedikit di sini. Nah, ini config-sys adalah salah satu konfigurasi sistem DOS yang dibuat dalam bentuk ASCII, kode-kode ASCII, file ASCII, American Standard Code International Interchange ya. DOS dibuat dengan copycon. Nah, maka kita harus bisa. Nah, contohnya membuatnya ini. Copycon config-sys, enter, return to enter. Files 30, buffer 25, Ctrl Z, simpan, copy. Artinya nanti ini di konfigurasi yang dibuat di sistem, nanti kalau booting awal dengan ini, nanti file yang bisa dibuka sekaligus oleh DOS adalah sebanyak 30 file bareng. Kemudian nanti ada buffering memory 25 blok yang bisa digunakan untuk dikerjakan di DOS tersebut. Nah, nanti ini juga misalnya saudara mau bikin virtual drive dengan DOS, itu pakainya di config-sys ini diatur. Dan seterusnya. Ya, nanti saudara bisa belajar lebih lanjut tentang konfigurasi sistem pada DOS. Baik, ini yang konfigurasi DOS. Kemudian satu lagi yang terkait dengan file AutoExec. Batch file. Nah, batch file ini adalah file sistem awal yang ditemukan dalam sistem operasi DOS. Ini adalah teks bat yang biasa terletak di direktori root. Perangkat root yang disingkat auto execution, automatic execution. Artinya pada saat booting pertama kali, yang pertama dikerjakan adalah dia membaca file auto exec dan urut-urutannya apa gitu. Auto exec ini membaca dan langsung menjalankan. Misalnya kalau saudara mau di DOS mau menjalankan antivirus langsung pada saat booting, dia langsung jalankan antivirusnya. Mau menjalankan apa lagi, nanti bisa diperintahkan, perintah-perintah DOS-nya bisa dimasukkan di file namanya AutoExec, disimpan dalam BAT, dan AutoExec BAT ini. Kemudian kalau saudara booting, seluruh perintah yang ada dalam AutoExec ini akan dijalankan oleh komputer. Akan menjalankan dulu. Baik. Nah ini ketika menginstal, ini yang dulu ya, ini cerita Windows 95 yang saya cerita tadi. Config-sys, AutoExec BAT berganti nama sekarang menjadi config DOS sama AutoExec DOS yang sekarang itu ya. Untuk memudahkan dual boot antara DOS dan Windows. Nah, ini sekarang ada config-sys, AutoExec BAT. Sekarang itu di Windows itu saudara mungkin nyari di booternya yang di hide ini, tapi di hide kita nggak kelihatan. Itu config DOS sama AutoExec DOS. Baik, ini contohnya, saudara, kalau echo off artinya menyembunyikan prom, echo off. Jadi promnya nggak kelihatan. CLS itu menghapus layar. Coba saudara nanti kita praktekkan pakai CMD ya. Nah, date itu memanggil date, time itu memanggil waktu, kemudian var itu versi dari sistem yang dibuat. Hari ini ada yang baru masuk lagi nih, Mas Muhammad Zam masuk. Ya, saya masukkan dulu. Ya, Mas Jam silahkan baru gabung. Ini BAT file berisi instruksi perintah operasi yang disimpan dalam sebuah file. Bukan bahasa pemrograman, tapi hanya urut-urutan perintah yang dijalankan langsung, dieksekusi oleh booting DOS. Nah, ini berekstensi BAT, instruksi dari DOS, jadi isinya instruksi-instruksi DOS. Dijalankan sekaligus hanya dengan mengetikkan file .bat tersebut, dibuat dengan menggunakan text editor atau langsung di copycon. Nah, nama filenya AutoExec.bat. Ini contohnya, nanti kita coba buat tugasnya seperti apa. Nah, ini echo untuk menampilkan teks, echo off mematikan, ini add itu hanya rem untuk komentar. Jadi kalau komentar aja ini kasih add nggak dibaca gitu, hanya komentar aja.
Pause untuk berhenti, nanti minta tombol enter, ini menyimpan file baru dan seterusnya, ini 0, nah, ini nanti if, ada juga goto, ada exit dan seterusnya, ada CLS, nanti mungkin beberapa tidak kita praktikumkan. Baik, itu tentang dua file ini, konfigurasi sys sama auto access bar. Nanti ada konfigurasi pentingnya, tentang ini sama tadi, penjelasan di atas mendekatkan ini, ada CMD, tadi sama, beberapa, ini hanya menjelaskan tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini ada lebih lengkap lagi, ini, ada perintah-perintah sebenarnya ini di assign, check this, nanti bisa di copy this, ini perintah-perintah DOS sebenarnya banyak sekali, itu kan juga tidak kita praktikumkan seluruhnya, saudara kalau mau nyoba-nyoba silahkan, gitu ya. Di DOS ini banyak sekali juga. Ini tadi terkait dengan config sys, ini udah dijelaskan lagi di sini. Nah, ada unsick sys, nah, nanti ada buffer, ada country itu negara, mengatur negara, simbol-simbol negara, misalnya country-nya Indonesia, nanti seluruh aplikasi yang ada dijalankan di komputer kita itu berkode Indonesia, misalnya kalau desimalnya jadi koma, kalau Inggris kan sama Amerika titik, gitu kan itu, dan seterusnya. Device ini untuk kalau nanti dikonfigurasi di config sys untuk membaca hardware. Membaca hardware tambahan, misalnya kalau ada printer, kalau zaman dulu harus diatur printernya apa, printernya. Nanti kalau di Linux juga harus diatur tuh, device-nya apa, printernya apa, jenisnya apa, itu kan. Kalau di Windows kan enak, istilahnya kita nggak tahu lagi. Pokoknya driver installkan. Drivernya kalau ada printer baru, ada perangkat baru, install driver. Nah, sebenarnya mengatur di file konfigurasi sistem ini. Kemudian batch file ini yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk jaringan ini tidak ada di Windows ini sebenarnya, yang ini. Tapi ini sekarang tetap masih dibutuhkan di DOS. Meskipun sekarang kita pakai Windows. Saudara ngecek jaringan. Kalau di Windows susah. Nah, maka harus masuk di DOS. Ngecek jaringan nyambung atau tidak, kan pakai ping. Ngecek sekarang routing komputer kita itu manggil Google jalurnya kemana. Nah, root, tracer. Nanti kita coba. Terus melihat nomor IP komputer kita. Ini kan bisa langsung IP config dan seterusnya dan seterusnya. Ini mungkin yang sekarang ini masih tetap dibutuhkan meskipun sudah di Windows. Meskipun nanti di Linux juga hampir sama nih, di Linux juga ping dan seterusnya hampir sama, cuma beda sedikit-sedikit nanti. Jadi ini tuh tidak bisa lagi dijalankan pakai Windows Explorer, tetap pakai CMD ini. Pakai CMD, pakai command, pakai DOS. Nah, baik. Sampai di sini ada yang tanya dulu, silahkan. Langsung on-kan aja mic-nya kalau yang mau tanya. Mas Akbar bagaimana mau tanya? Silahkan. Mas Akbar Maulana. Mas Ilham. Silahkan di on mic-nya, di on-kan. Halo, teman-teman, op semua nih. Iya, Pak. Gimana, Pak? Ada yang mau tanya? Silahkan. Sampai di sini. Tidak ada? Tambah bingung atau... Ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silahkan. Yang berkenaan dengan tugasnya itu, kalau mau bootable pakai flash disk itu harus ada OS-nya ya, Pak? Nah, ya itu kan jadi OS-nya DOS. Di flash disk baru, dibikin bootable jadi DOS. Jadi itu bisa jadi booting ke DOS gitu. Tapi kalau nanti memang udah ada isi itu kan ya saya harapkan teman-teman bisa membuat bootable. Awal sekarang bootable-nya pakai DOS. Nanti praktikum selanjutnya bootable-nya pakai Windows. Jadi nanti saudara membuat flash disk. Nanti ya untuk pekan depan. Selanjutnya kalau yang ini sudah clear, pekan depan sebenarnya saya pengennya pekan ini, tapi ternyata teman-teman tugasnya aja baru 8 orang tadi. Itu bootable-nya itu kalau di boot komputer saudara masuk ke DOS ke CPROM, artinya itu bootnya ke DOS. Kan kadang-kadang kalau beli komputer pernah kan beli komputer baru kosongan, itu kan dikasih DOS bootingnya, ya toh? Nah itu bootingnya sampai DOS. Kan? Nah kalau sudah saudara pinter nanti
bisa bikin bootable Windows. Nah, pakai flash disk juga bisa menjadikan bootable-nya ke Windows. Nanti juga pakai flash disk bisa juga booting ke Linux gitu. Baik, itu ya. Ada yang tanya lagi, silahkan. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Ada yang tanya lagi? Pak, itu yang di MTLN, saya tanya waktu itu yang LRIFT itu tugas buat konfnya itu yang tugas yang kemarin itu tuh buat kita. Gimana, kurang jelas, Mbak? Putus-putus suaranya. Tugas yang kemarin tuh kan perasaan saya udah jelas. Coba saya yang tinggal yang bisa diakses saudara. Jadi Mbak Sefri ya, coba. Mbak Sefri yang tanya Mbak Sefri. Itu tugasnya coba saya lihat coba tugasnya. Tugasnya yang saya share lagi yang kemarin ya. Yang boot itu sebenarnya saudara silahkan coba, cuman enggak bisa laporan ke saya. Yang untuk tugas pertama itu kan yang ini, yang tugas ini membuat booting ini, yang ini format flash disk. Silahkan ini, cuman saudara nggak bisa laporan ke saya. Ini udah saya tutup tanggalnya. Tapi saya harapkan saudara tetap mencoba format flash disk menjadi flash disk bootable DOS. Nah, coba setting sehingga bisa boot dari USB. Komputer saudara coba setting booting ICB, kemudian coba komputer booting. Nah, cuman masalahnya kalau nggak punya komputer aja repot gitu kan. Nah, teman-teman informatika kalau nggak punya komputer terus piye? Ya. Baik, itu ya coba nanti diupayakan aja, yang penting bisa coba. Tapi kalau memang nggak bisa, ya sudahlah. Nanti teman-teman coba ada yang bisa bantu nggak gitu. Nanti bagaimana yang sudah bisa. Ya itu, cuman ini saudara nggak bisa laporan ke saya, bisa atau tidak, karena sudah saya tutup tanggalnya. Nah, ini juga terkait dengan tugas kuliah kita, harus berjalan minggu 2 pekan, 3 pekan yang lalu. Artinya ini udah jalan. Baik. Yang kedua, tugas sekarang, yang kemarin, yang masih saya buka tanggalnya adalah ini. Praktikum mandiri MS-DOS. Ikutin aja yang ini. Kalau nggak bisa pakai booting pakai DOS, pakai CMD di Windows, silahkan lah. Pakai CMD di Windows. Yang belum ya, silahkan ikuti aja ini. CMD, terus dir. Terus bikin folder. Ikuti aja nih yang hitam-hitam ini, ikuti urut, tidak boleh dilewati. Urut aja ngikutin, ini punya saya. Cuman ini kan F, saudara mungkin di foldernya C. Ini kan, ini apa, di command prompt-nya, itu kan ini F. Tapi mungkin di komputer saudara itu C gitu. Ini F karena saya pakai folder F, pakai directory F. Nah, ini membuat, ikutin aja nih, ikutin, udah selesai ngikutin ini. Cuma data-data pas copycon di ini, saudara, mana tadi yang ini? Yang membuat file ini. Yang membuat file ini, diisi data-data saudara ini. Nama, siapa, itu terusnya itu kan. Sampai bisa tersimpan filenya. Tercopy, tersimpan, ini tercopy, tersimpan. Nah, ini. Ikutin aja ini. Selesai kok. Cuman kalau nggak ngikutin ujung-ujung nggak bingung. Ini diurutkan kan algoritma. Jadi urut-urut dari atas ke bawah itu. Ini dari atas ke bawah itu saudara jangan diloncati. Kalau diloncati nggak jalan ini. Mau ganti nama nggak ada nama filenya. Mau copy file nggak ada filenya yang di copy kan nggak bisa, ya kan? Nah, mau hapus filenya, misalnya ini Del mana yang bawa Del. Nah Del coba 2.txt. Kalau nggak ada file coba 2.txt-nya kan nggak bisa dihapus. Hapus file coba 2.txt. Kalau nggak ada filenya kan nggak bisa, ya kan? Harus ada buat dulu coba 2. Coba 2-nya di mana? Membuatnya. Nah, rem ini kan coba 2-nya mana nih? Coba 2-nya. Nah, ini. Coba 2-nya ini. Ganti nama coba-coba 1 menjadi coba 2. Nah, itu kalau nggak ada coba 2-nya saudara nggak bisa hapus, ya kan? Harus ganti nama dulu, rename itu coba 1 diganti coba 2. Nah, nanti kalau sudah terus copy. Nah, ini juga kalau dilewati yang ini, ngopi jadi coba 3 enggak bisa kan gitu. Nah, ya kan enggak bisa lewati ini. Ikuti aja yang ini. Yang ini masih saya buka sampai tanggal 15. Ini baru 8 orang. Tadi terakhir saya cek baru 8 orang.
Nah, selanjutnya ini, nanti memasukkannya bagaimana? Kalau bisa copy paste masuk ke dalam pakai Mozilla Firefox, kalau enggak, diinsertkan. Diinsertkan pakai insert image. Nah, insert image. Nanti ada insert image. Baik, ini yang tugas 2 kemarin. Nah, sekarang yang tugas sekarang. Yang pekan ini adalah membuat 2 file. Tugasnya ini. Ikutin aja ini sini. Nah, saya sarankan yang bisa boot dengan flash disk, membuat filenya itu di flash disknya. Saudara bisa boot dengan flash disk, yang sudah bisa ya, komputernya boot dengan flash disk sampai keluar. CPROM. Ini kan DPROM. Ini contoh di saya DPROM, punya saudara mungkin CPROM. Bikin file config sys, lihat dulu kalau sudah ada, tinggal lihat dulu sudah ada belum. Kalau belum ada, saudara membuat. Nah, kalau sudah ada, ini misalnya sudah ada. Nah, di del aja, dihapus. Jadi kalau sudah ada di C-nya, dihapus dulu del config.sys, itu menghapus. Baru membuat baru apa? Copycon config sys. Ketik aja files 100, artinya nanti komputer yang kita siapkan setelah booting bisa membuka file bersamaan 100 file. Menyiapkan memori 30 blok gitu untuk kerja komputernya. Nah, itu dikonfigurasi sistem. Nah, yang dibuat config sys ini aja. Untuk melihat filenya type config.sys. Nah, kemudian saudara membuat satu file lagi, batch file. autoattach.bat. Copycon autoattach.bat. Echo, ini kasih identitas saudara. Ini booting MS-DOS oleh siapa? Informatika Unimus 2020 apa angkatan 2000 atau tambahin lagi echo apa lagi boleh silahkan. Ver itu nanti memanggil versi dari sistem yang sedang kita buka, yang kita pakai. Time itu waktu, nanti bisa ngatur waktu. Kalau komputernya waktunya salah bisa diatur langsung time gitu. Dir itu untuk melihat, atau dirnya nggak dipakai juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu coba jalankan. Langsung dari prompt autoattach.bat nanti akan jalan seperti ini, selesai. Nah, kemudian kalau yang booting pakai DOS, ini yang pakai CMD seperti ini. Kalau yang booting pakai komputer, saudara, dengan flash disk, coba reboot dengan flash disknya, execute-nya seperti ini atau tidak. Nah, pas posisi terakhir ini, saudara foto dengan kamera saudara, taruh di sini. Nah, dah gitu aja. Saya kasih contoh sekarang ya. Saya stop share dulu yang ini. Nah, ini tugasnya. Saya share lagi contohnya. Saya kasih contohnya ini. Saya pakai CMD nih. Pakai CMD aja. CLS itu menghapus layar nih. CLS coba. Ini saya di D ya. CLS itu menghapus layar. Kalau versi. Kalau kita melihat ping Google, google.com, artinya kita Google itu kemana ya nyambungnya. Nah, ternyata Google itu sekarang posisinya itu. Nah, di IP sekian dengan waktu nyambung ke Google 23 detik. Nah, dengan 51 TTL-nya 51. Berapa detik? Nah, misalnya kalau kita mau ngecek Google yang keakses ke komputer kita itu nyambung ke IP mana aja. Nah, tuh, kemana nanti, kemana nyambung, ya kan, kemana misalnya, tuh, ternyata punya saya kan pakai icon, beli lewat icon PLN. Karena ini Unimus, icon PLN kemana lagi, kemana, nanti masuk terakhir ke Google. Ada berapa langkah. Ini contoh, ini nggak bisa di Windows, tetap bisanya di DOS. Untuk ngecek threshold, nah hari ini masuk ke Google-nya ternyata ada 10 langkah masuk ke komputer saya. Ini ke komputer saya yang dipakai, kemudian ini lewat icon PLN, masuk ke sini, masuk ke Equinix, masuk ke 108, masuk ini servernya Google. Misalnya Unimus ACID. Nah, kalau Unimus ACID saya ke berapa langkah? Ke Unimus ACID dari komputer saya.
Nah, ini ternyata karena deket ya, langsung dari kampus ke komputer saya ya hanya 3 langkah. Ini contoh tracer seperti ini. Misal terus IP yang saya pakai komputer saya berapa? IP config. Nah, ini IP saya yang saya pakai berarti ini. IP 6-nya ini. Kalau IP 4-nya ini komputer yang saya pakai, ini yang saya pakai. Nah, ini gateway-nya ini. Ya, misalnya ini contoh tracer sama IP config gitu kan. Nah. Baik, sekarang membuat file konfigurasi. Saya pakainya di flash disk saya. Ini saya lihat dulu. Ternyata sudah ada 2 file ini. Sudah ada config sama auto exec mau saya hapus. Kalau menghapusnya kalau sudah ada hapus dulu del. Nah, del config .sjs enter. Coba lihat lagi dir. Nah, sudah tidak ada kan config sys tinggal auto exec bat. Auto exec-nya mau saya hapus. Del lagi del auto exec bat. Kita lihat. Nah, sudah tidak ada. Nah, sekarang saya menghapus layar CLS. Saya membuat file config sys, copy config.sjs. Enter. Files 80, gitu kan. Buffer si 25 aja. Enter, Ctrl Z, enter. Nah, tercopy. Coba kita lihat. Nah, sudah ada namanya file config sys. Coba kita sekarang lihat isinya. Type config.sjs. Nah, ini tadi yang saya ketikkan ini, files wrapper. Nah, berarti ini tugas langkah pertama sudah saudara kerjakan. Sekarang membuat file auto attach. But copy con auto attach but echo, ketik aja langsung echo off. Nah, ini kalau untuk menampilkan tulisan-tulisan pada saat booting itu dikasih echo aja. Echo apa? Misalnya tadi kan saya kasih gini. Echo lagi apa? Latihan booting DOS. Unimus. Echo lagi. Besar kecil sama aja. Tapi karena kecil semua, saya kasih kecil aja. Oleh Marioto, misalnya kan, Kusuma Dirgo. Echo lagi. Nah, misalnya Informatika S1 Unimus 2019 misalnya. Echo lagi. Kecil aja semua biar. Atau besar semua sama aja. Ini besar kecil tidak pengaruh. Udah selesai ini. Kemudian saudara mungkin echo lagi kosongan, enter, kasih baris kosong, terus ketik versi, ketik time. Mau tambah dir boleh, kalau cukup begini boleh. Atau tambahi apa lagi perintah boleh. Ini saya kasih Ctrl Z, enter. Nah, tersimpan. Artinya ini satu file copied, artinya telah tersimpan ke D. Ini filenya autoexec.bat. Coba kita lihat. Nah, sudah ada file namanya autoexec.bat. Untuk melihatnya bagaimana? Type autoexec.bat. Enter.
Nah, ini kan tadi yang kita ketikkan tadi. Semua ada. Nah, coba untuk menjalankannya, ketik aja. AutoExec titik bat. Enter. Nah, keluar kan? Ini time. Time tadi yang perintah time tadi. Ini versi. Versi yang saya pakai. Ini kalau enter waktu, kalau waktunya nggak cocok, 16.55 ya diganti. Ini saya. Ada yang mau masuk lagi siapa nih? Nadira Afisa udah telat. Telatnya lama, enggak apa-apa lah. Yang penting masuk. Ada 14 orang, jadi 2 orang nggak masuk, tapi ini yang 2 orang yang tadi telat banyak. Ini kalau diganti 16 berapa, nanti langsung ganti, kalau enter aja. Nggak jadi kan? Nah, udah deh. CLS. Clear. Ya baik. Ini saya udah bikin 2 file. Jadi ada 2 file ini. Config sys sama AutoExec bat. Cuma tugasnya sekarang hanya membuat 2 file itu. Gunakan perintah DOS. Kalau nggak bisa booting pakai DOS, saudara belum tadi yang kemarin nggak berhasil bikin booting dari DOS, pakai CMD silahkanlah. Yang penting bikin 2 file ini. Tadi fungsi-fungsinya 2 file ini saudara baca di teks yang sudah saya sampaikan di situ. Nah, coba saya lihat lagi dir ulang. Saya hapus nih layar CLS. Nah, dir. Nah, ini kan ada. Kalau lihat isinya, type config.scs enter. Nah, itu kan isinya ini. Berarti ini isi dari file. Nah, nanti kalau kita buka dengan editor pun, coba saya edit. Oh, nggak bisa jalan. Di sini editor nggak jalan. Type. Sekarang yang AutoExec saya lihat. Nah, ada file AutoExec ini. Saya akan tipe lihat. Type AutoExec bat. Isinya ini. Tapi kalau saya jalankan AutoExec bat, ini keluarnya eho-ehonya enggak kelihatan. Tuh, langsung jalan perintahnya. Nah, nanti kalau yang saya harapkan yang bootingnya pakai DOS, bikinnya langsung di DOS, saudara coba booting dengan flash disk tersebut pakai DOS yang konfigurasinya sama AutoExec-nya sudah diisi. Nanti seperti apa hasilnya, nah itu posisi terakhir saudara foto pakai HP saudara atau selfie silahkan, nanti filenya taruh di tempat yang sudah saya siapkan. Baik. Kira-kira begitu. Sore ini hanya itu materi yang ingin saya sampaikan. Saudara hanya membuat 2 file. Pakai DOS, pakai copycon config sys. Yang kedua, copycon spasi AutoExec bat enter. Baik, itu saudara-saudara silahkan kalau mau tanya. Di-on-kan aja mic-nya, silahkan langsung tanya. Mau tanya yang tugas yang baru tadi. Ya. Itu buatnya harus di C atau bisa di D atau di E gitu, Pak? Kalau yang booting pakai flash disk, ya di C di pas bootingnya itu. Di flash disk yang digunakan untuk booting. Jelas ya? Kalau yang pakai command prompt berarti juga yang di C-nya itu ya, Pak? Nah, ya kalau yang command prompt jangan di C-nya, di C-nya nanti masuk ke Windows. Berarti dipindah berarti ya? Keluar. Oh iya. Nanti saya bikin di D. D Ya, Pak. itu flash disk. Jadi yang menggunakan komputer pakai CMD, jangan di C ditaruhnya. Nanti bootingnya jadi masalah nanti pada saat Windows-nya booting jadi error tuh Windows-nya. Karena dia menjalankan konfigurasi sistem yang kamu buat dan menjalankan AutoExec yang kamu buat. Jelas ya? Pak. Siap, Pak. Jelas. Jelas ya. Nah, nanti kalau yang pakai yang pakai apa? Yang pakai booting pakai DOS, pakainya langsung harus di C-nya. Nanti kalau booting lagi langsung konfigurasi kalian sama AutoExec-nya langsung terbaca dan langsung itu jalan. Gitu. Tapi kalau yang pakai CMD,
pakai flash disk di luar ya. Jangan pakai folder C seperti saya D tadi atau F atau apa, yang penting di flash disk yang saudara pakai. Jangan di C-nya komputer, karena C-nya di komputer biasanya menjadi bootable-nya komputer yang langsung konfigurasinya kamu ubah, nanti Windows-nya jadi error gitu kan, nanti nggak bisa booting lagi. Kamu bingung lagi. Tapi sebenarnya kalau di filenya dihapus dua-duanya itu, ya jalan lagi. Tapi kalau nggak tahu kan jadi nggak tahu kan gitu. Ya. Baik, ada yang tanya lagi, silakan. Jelas ya? Kira-kira jelas belum? Ya, tugasnya pokoknya sore ini silakan langsung dikerjakan biar nggak lupa lagi. Dikerjakan teman-teman tugasnya, karena saya tidak akan bisa menilai kalau nggak ada tugasnya. Saya harus nilai apa kalau tugasnya nggak ada. Jadi kan saya terus harus nanti di akhir perkuliahan ini kan saya kayaknya separuh perkuliahan kita itu ya mudah-mudahan nanti ada separuh kita bisa ketemu di kampus, di laboratorium. Tapi kalau nggak bisa ketemu sampai akhir semester masih diperpanjang lagi, terus saya harus ngebiji opo. Ya kan? Saudara tugasnya nggak dikerjakan. Gitu. Ini tadi yang saya sampaikan baru 9 orang dari 16 yang sudah lapor tugas 1. Dan itu tugas 1 saya sudah nggak bisa buka lagi. Tapi tugas kedua... Oke, siapa? Ya, tapi latihannya saudara saya harapkan saudara terus latihan bikin bootable paket DOS sampai bisa, walaupun tugasnya tidak bisa. Iya ya. Iya ya. Coba kan ngomong. Terus siapa lagi? Woi. Ya, tadi yang ketawa terus siapa? Mas Apip. Mas Apip Hisam, ada apa? Apa? Hisam, Pak. Ya. Baik. Gak apa-apa. Oh, Hisam. Ulang tahun, Pak, dia, Pak. Ulang tahun. Oh ya, selamat ulang tahun. Tambah usia ke 17. Ke-12. Ini temanku rame, Pak. Ya. Temanku rame nih. Ya, baik. Mohon tidak kumpul teman-teman ya, nanti bahaya lagi. Ya. Baik, teman-teman, apa namanya? Yang tugasnya jelas belum ya? Ini saya juga khawatir nggak jelas lagi. Insya Allah sudah jelas, Pak. Teman-teman yang sudah bisa, mohon teman-teman yang belum, itu ditanya ke teman yang sudah mengerjakan tugasnya, tolong sambil bertanya, gitu kan? Mungkin kan kalau kita kan punya grup chatting sendiri, ini juga udah tahu semua komunikasinya, teman yang mengerjakan sama yang tidak mengerjakan, terus yang tidak mengerjakan kenapa, saling tanya teman-teman gitu ya, sehingga nanti saya bisa membuat responsinya, nanti hasil report yang harus saya kasih ke saudara dari mana kalau saudara tidak bisa melaporkan tugasnya ke saya gitu. Itu mungkin yang terpenting di situ. Kalaupun sepinter apapun adik-adik, teman-teman semuanya, tapi kalau saya tidak tahu kepintaran saudara-saudara, terus saya harus bagaimana gitu. Saya akan bisa tahu kepintaran teman-teman dan saya akan memberikan respon dan memberikan reward sesuai dengan yang bisa saya berikan apabila saudara-saudara menunjukkan kepintaran saudara. Gitu. Kalau tidak ditunjukkan, saya tidak tahu. Masa menilai gegernya doang? Tidak bisa. Baik, ini juga satu orang nggak hadir, meskipun tadi ada yang terlambat. Tadi sekali lagi saya mohon akses saja IFT di materi. Nanti saya capture, saya taruh di grup materinya sama tugasnya. Dan itu sudah tinggal klik. Yang tugas 2 kemarin, ikuti saja di tugasnya itu urut-urut dari atas sampai bawah, diurutkan, jangan dilewati. Kalau dilewati, pasti ndak isanya. Gitu aja. Kalau dilewati, pasti ndak isanya. Nah, harus urut gitu. Kalau ndak urut nanti ujuk-ujuk masuk ke foldernya belum dibuat. Ujuk-ujuk meng-copy file yang di-copy ndak ada, kan ndak bisa. Ujuk-ujuk mengganti nama file yang diganti ndak ada, kan gitu. Nah, dipindahkan filenya yang mau dipindahkan mana ndak ada. Ya itu. Ya, itu adik-adik
teman-teman informatika ini harus betul-betul algoritmik, berpikirnya urut dari mulai urutan A sampai Z itu betul-betul. Kalau ndak algoritmik ya ada proses yang nggak bisa jalan dengan baik. Baik, itu ada deh, ini sudah sore, sudah jam 5 lebih, 1 jam kita lebih ini kita berbicara. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Saya harapkan teman-teman meskipun seperti ini yang operasi dasar, sistem operasi dasar yang DOS ini harus banyak dikuasai karena Windows itu awalnya dari DOS ini. Windows itu untuk membantu visualisasi sehingga lebih mudah pengguna menggunakannya. Sebenarnya kalau teman-teman informatika itu tidak harus kelihatan seperti Windows, itu proses komputer harus udah terbayang seluruhnya di dalam alam pikiran kita. Ini komputer sedang mengerjakan apa itu kalau teman-teman informatika harus tahu. Nah, kalau orang-orang awam pengguna kan tidak harus tahu, mereka tinggal klik ini, klik itu, jalan ini, jalan itu gitu. Tapi teman-teman informatika kan harus tahu yang diklik itu apa, prosesnya yang pada saat klik itu apa. Itu mungkin yang harus dipahami. Maka sistem operasi dasar dari DOS ini harus diupayakan dikuasai lebih dalam gitu ya. Baik, itu adik-adik semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau banyak kekurangan dari saya mohon maaf. Sampai ada yang tanya dulu sebelum diakhiri? Mas Krisna? Enggak, Pak. Mas Farhan? Mas Akbar? Mbak Sepri? Mbak Arihatin? Mbak Dina? Mbak Nadira? Mas Afif? Mas Ferry? Mas Jam? Yang C2007 siapa ini? Saya nggak hafal. Baik teman-teman, Mas Nijom, bagaimana Nijom? Nah, ya baik, semuanya ini sudah saya catat kehadirannya. Cuma nanti mohon teman-teman berupaya melakukan aktivitasnya sehingga apa yang saya sampaikan ini setidaknya terinternalisasi bagi saudara. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar di rumah, selamat praktikum mandi. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi fi sabilil haq fastabukul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.